Izinkan saya untuk mempresentasikan praktikum yang saya lakukan pada hari ini. Perkenalkan, saya Wiwi Wijaya, asal sekolah dari SMAN 2 Lumajang. Jadi, hari ini saya melakukan praktikum yang judulnya yaitu fotokimia reduksi ion besi 3. Nah, tujuannya yaitu untuk mengamati dan melakukan fotokimia reduksi besi 3 menjadi besi 2 yang berguna untuk proses pencetakan dengan memvariasikan jenis kertas dan warna spidol yang digunakan. Untuk alat dan bahannya sendiri, alatnya meliputi glass breaker berukuran 250 atau 100 ml. Selanjutnya ada glass breaker juga 500 atau 1000 ml. Lalu ada gelas ukur 50 ml, gelas arloji, corong gelas, pengaduk gelas, pipet volume 10 ml, lampu LED footlight, pipet tetes, pipet pump, kaca, hair dryer, serta pinset. Untuk bahannya meliputi FeCl3 konsentrasinya 0,1 molar. Lalu ada N64 2 kali HPO4 konsentrasinya 0,1 molar. Lalu ada H2C2O4 konsentrasinya 0,05 molar. Lalu ada kertas kalkir, kertas stick, lalu ada kertas buram, kertas saring, lalu ada kalium heksasianofera 3 konsentrasinya 0,1 molar. Lalu ada K2Cl2O7 konsentrasinya 0,03 molar, HCl 0,1 molar, aquades, spidol hitam dan spidol biru. Baik, selanjutnya untuk cara kerja. Nah, pertama, jadi ada di beker gelas 1 liter dituangkan 50 ml FeCl3, kemudian ditambahkan 10 ml N64 2 kali HPO4 dan ditambahkan lagi juga dengan 100 ml H2C2O4. Nah, perlu diperhatikan di sini pencampurannya itu dilakukan dalam lemari gelap. Lalu ada 2 kertas buram dan 2 kertas stick yang akan dicelupkan ke dalam campuran larutan tadi. Setelah dicelupkan, kertas stick dan kertas buram itu akan diletakkan di antara 2 kertas saring. Lalu kertas stick itu disimpan di dalam lemari gelap selama 5 menit, kemudian di hair dryer selama 10 menit, dan juga dilanjutkan dengan penyinaran. Yang pertama, kertas itu akan diletakkan di antara 2 kaca yang selanjutnya akan disinari. Lalu setelah disinari itu tadi, kertas peka yang meliputi kertas stick dan kertas buram itu akan dicelupkan kembali ke dalam larutan kalium heksasianofera 3, lalu dicelupkan selanjutnya ke dalam larutan kalium dikromat, lalu selanjutnya ada HCl dan yang terakhir yaitu aquades. Nah, untuk hasil percobaan yang saya dapatkan dengan memvariasikan kertas yang digunakan dan juga warna dari tinta spidol, yang pertama yaitu ada di kertas stick dengan tinta hitam. Nah, jadi yang bisa saya amati yang pertama yaitu kertasnya berubah menjadi warna biru dan terlihat juga bekas noda spidol dengan jelas yang berwarna berkas putih. Lalu selanjutnya ada kertas stick dengan spidol biru. Nah, sama dengan yang spidol hitam, warna kertas berubah menjadi biru, tetapi tidak terlihat bekas spidol yang dapat tercetak di kertas stick dengan spidol biru ini. Lalu selanjutnya ada kertas buram. Kertas buram yang dicoba dicetak dengan tinta hitam tidak menunjukkan perubahan warna dan noda bekas spidol juga tidak tercetak. Lalu selanjutnya kertas buram dengan tinta biru sama dengan kertas buram dengan tinta hitam, warna kertas tidak berubah dan gambar tidak tercetak. Lalu pembahasan dari hasil tersebut, ada beberapa fungsi dari bahan-bahan yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu FeCl3. FeCl3 ini yaitu sebagai sumber ion 13 yang selanjutnya akan direduksi menjadi ion Fe12. Lalu selanjutnya ada N64 2 kali HPO4 sebagai buffer untuk memberi suasana. Lalu ada asam oksalat yang
nantinya akan bereaksi dengan FeCl3 yang tadi itu yang berguna sebagai pereduksi Fe13 menjadi Fe2+. Lalu ada kalium hexacyanurate untuk membentuk senyawa yang dibutuhkan pada akhir. Lalu ada kalium dikromat sebagai oksidator, HCl sebagai pemberi suasana asam yang nantinya akan menetralkan. Lalu ada aqueous sebagai pencuci. Dan juga ada spidol hitam dan spidol biru yang digunakan untuk memberi tanda yang nantinya itu akan jadi indikator dari percobaan kita. Lalu saya mengamati beberapa perlakuan dan fenomena. Yang pertama, reaksi harus dilakukan dalam lemari gelap karena reaksi ini sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau sebelum diamati tapi sudah terkena cahaya, itu nantinya akan sulit untuk diamati hasilnya. Lalu ada variasi spidol dan kertas, lalu ada digunakannya kertas garing, dan juga mengapa kertas itu harus diapit oleh kaca, dan mengapa dilakukan penyinaran. Penyinaran ini dilakukan agar reaksi fotokimianya itu dapat terjadi. Jadi penyinaran ini dilakukan untuk memberi energi terhadap reaksi agar reaksi itu dapat berjalan. Lalu ada reaksi yang terjadi selama praktikum. Jadi ada reduksi Fe13 jadi Fe2+. Lalu selanjutnya ada analisis data saya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, menurut saya kertas getik dengan spidol hitam itu dapat menunjukkan bekasnya itu karena spidolnya itu akan menyerap cahaya, jadi cahayanya itu tidak tersampaikan. Sesi presentasi telah selesai. Keren sekali presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada dewan juri kami persilakan. Spidolnya itu untuk indikator, maksudnya apa? Tadi Anda sebutkan untuk indikator bahwa keberhasilan pembuatan warna. Dari izin menjawab. Jadi spidol warna ini nanti kan akan divariasikan. Nah, gunanya variasi ini untuk menjadi indikator apakah warna cetak ini, praktikum ini dapat berhasil. Dapat berhasilnya itu apakah di yang spidol warna hitam ataukah yang di spidol warna biru. Dan dari hasil pengamatan tadi saya mendapatkannya praktikum ini itu dapat berhasil dalam penggunaan spidol yang berwarna hitam. Nah, bedanya apa? Nah, spidol yang berwarna hitam ini kan dapat menyerap cahaya, jadi cahayanya itu tidak dapat diteruskan. Nah, itu tadi makanya kenapa kok di kertas pekanya itu tidak ada terlihat noda bekas putih, yaitu warna awal kertasnya itu sendiri. Sedangkan kalau yang pakai warna biru itu kan kemungkinan cahayanya masih bisa diteruskan, jadi tidak ada bekas nodanya, tetapi semuanya berwarna biru. Jadi sebenarnya tujuannya praktikumnya tujuannya praktikum ini kan untuk teknik cetak sebenarnya ya, dan kita menggunakan prinsip fotokimia. Di sini yang dimaksud reaksi fotokimia itu yang mana? Ini ada sebutan juga reaksi fotokimia gitu ya, jadi ya. Reaksi fotokimia yang terjadi itu menurut saya saat pembentukan senyawa akhirnya yaitu Prussian blue, dan ini tuh dikatalisis oleh energi yang berasal dari penyinaran. Dikatalisis itu mungkin mempercepat ya. Iya. Di prosesnya mana itu ada percepatan? Di tahap yang mana? Reaksinya dikatalisis cahaya. Padahal kan Anda baru memberi cahaya, tapi kan setelah diberi spidol tadi ya. Nah, untuk penyinarannya ini dilakukan saat kertas peka itu sudah dicelupkan ke reagen awalnya, terus dikeringkan. Dan dikeringkan itu ditambahkan dengan kertas kalsium
kalkirnya ini diberi noda dan itu akan diberikan energi dari cahaya sehingga nantinya akan terjadi reaksi seperti itu. Reaksinya yang mana? Reaksi yang terjadi di situ yang mana? Reaksinya menurut saya ini Bu. Yang kedua yaitu Fe3+ bergabung dengan kalium hexacyanofera. Itu hasilnya kan warnanya biru kan? Iya. Nah, kertas Anda itu kan sudah berwarna biru. Iya. Nah, berarti itu kan sebelum disinari kan? Iya. Nah, jadi ketika disinari itu apa yang ingin Anda buktikan? Jadi bukan ini kan reaksi fotokimia ya? Ya, menurut saya untuk fotokimianya itu aslinya mereduksi semua ion Fe3+. Jadi mulai dari reaksi redoks yang pertama itu kemungkinan semua Fe3+ tidak berubah menjadi Fe2+. Jadi adanya penyinaran ini untuk mereduksi semua Fe3+ yang tersisa. Sebenarnya penyinarannya di reaksi reduksi ya, reduksi Fe3+ yang dipercepat dengan penyinaran ya. Nah, kemudian pencahayaan itu untuk menunjukkan teknik cetaknya tadi gitu ya. Nah, mungkin sehingga nanti kan rekomendasinya kalau supaya berhasil ya Anda harus menggunakan warna hitam untuk blockingnya. Ini itu saja. Baik, saya lanjutkan. Saya beralih ke ini kertas buram tadi ya. Ya, sampai terakhir pun tidak menunjukkan adanya perubahan apa-apa. Warna biru juga tidak muncul. Kemudian ini penandaan dengan tinta hitam maupun tinta biru juga tidak menimbulkan bekas sama sekali. Apakah itu bisa disimpulkan bahwa pada kertas buram itu tidak terbentuk Prussian blue? Baik, izin menjawab. Kalau menurut saya Pak, itu mungkin saja terbentuk Prussian blue. Cuman karena warna awal dari kertas buram itu juga memang rada gelap, jadi warna birunya itu tidak seberapa kelihatan. Tidak seberapa kelihatan. Namun kalau kita perhatikan ya setelah kertas kalkirnya itu diberi gambar dengan tinta hitam, itu pun kan tidak ada perbedaan apa-apa ya. Seandainya itu sebenarnya ada sedikit warna biru namun tidak jelas, mestinya dengan adanya tanda yang dibuat dari tinta spidol hitam, mestinya itu akan terlihat bekasnya juga gitu. Oke lah, saatnya itu terbentuk pun warna biru, tapi kan tidak jelas, sedikit gitu. Mengapa efisiensi pembentukan Prussian blue di kertas buram ini lebih kecil dibandingkan kalau kertas buramnya itu berupa kertas tip tadi? Kira-kira gimana? Baik, kalau menurut saya kan kita bisa lihat juga dari perbedaannya kertas buram dan kertas tip. Dari warnanya saja sudah kelihatan kalau kertas buram itu warnanya lebih gelap dan juga kemampuannya dalam menyerap air itu lebih besar. Jadi kalau menurut analisis saya pori-porinya itu juga lebih besar, jadi dia bisa menyerap cahaya lebih banyak. Dan juga karena dia lebih gelap juga, jadi cahaya yang diserap itu lebih banyak. Sehingga kalau memang untuk reaksi perubahan Fe3+ jadi Fe2+ itu tidak seberapa efektif karena energinya sudah diserap oleh kertas itu sendiri. Apa fungsi pengeringan kemudian juga pakai high dryer tadi ya? Efeknya pada kedua jenis kertas yang berbeda ini, yang kertas tip dan kertas buram. Karena efeknya seperti apa? Terutama yang high dryer ya, pemanasan dengan suhu relatif tinggi. Berdasarkan analisis saya, dilakukannya pengeringan dan pemanasan dengan air dryer ini dimaksudkan agar proses pencetakan itu benar-benar berhasil. Saat pengeringan, Pencetakan. pencetakan. Iya. Karena kalau
tidak akan berhasil karena kan juga menggunakan energi dari sinar itu. Nah, ya itu kan apa ya, efeknya pada pengeringannya itu tuh ya, atau efek yang lain. Efeknya ke pengeringan itu sendiri. Mohon maaf, efek waktu kalau pengeringan saja. Mohon maaf. Terima kasih pada Dewan